Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Si Hao meninggalkan Gunung Binatang Barat dan terbang menuju ibu kota negara batu. Ketika dia turun ke ibu kota negara batu, si Hao berhenti sebentar. Dia turun ke kota kecil untuk mencari tahu sedikit tentang ibu kota kekaisaran saat ini terlebih dahulu. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ibu kota negara batu. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita muda, yang terlihat sangat familiar. Di dalam kota kecil itu, wanita muda itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihatnya, mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, "Ini kamu." Si Hao ingat bahwa ini adalah Yu Zimo, seseorang yang pernah dilihatnya di Hundred Shattering Mountains. Dia adalah salah satu dari dua pahlawan klan hujan dan memiliki spiritualitas bawaan yang langka. Dia bisa memprediksi sedikit masa depan. Setelah klan hujan dihancurkan, si Hao tidak membasmi setiap anggota terakhir mereka. Yu Zimo menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berjalan mendekat. "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Anda bisa pergi." Si Hao berbicara. Dia mengerutkan kening, tidak memperhatikan ini. Pikirannya adalah tentang bagaimana menghadapi 4 dewa. Tiba-tiba, Yu Zimo terhuyung mundur, dan celah muncul di antara alisnya. Seutas darah mengalir keluar. Ketika dia melihat si Hao, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Jelas bahwa dia telah mengalami pengalaman pahit. Dia memandang si Hao dan berkata, "Saya mengintip ke masa depan dan hanya melihat kekacauan utama. Ketika saya berbalik, di belakang tubuh Anda ada hamparan kehampaan." Ketika mereka bertemu lagi, dia sekali lagi membuat prediksi seperti ini. Itu sama dengan waktu di Hundred Shattering Mountains. Ketika si Hao mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Maksud kamu apa?" Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. "Saya tidak tahu." Yu Zimo menghapus jejak darah dari dahinya dan berkata, "Kamu tampaknya tidak menjadi bagian dari kumpulan sejarah kuno ini. Mungkin, kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini." Jika itu benar-benar yang terakhir, maka si Hao mengerti, karena dia bisa mati kapan saja. Si Hao kembali ke ibu kota batu tanpa suara. Aula istana dingin dan tidak menyenangkan. Roh para penjaga turun, tetapi tidak ada dewa yang bersembunyi di sini. Peng 9. Kemudian, si Hao melihat Peng 9 di istana kekaisaran di luar kota. Dia bersembunyi di sini untuk memulihkan luka-lukanya. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. "Yang mulia, Anda masih hidup." Peng 9 terkejut. Semua orang di istana kekaisaran merasa bahwa si Hao ditakdirkan untuk mati, meninggal sebelum waktunya. Siapa yang mengira dia masih hidup, kembali dengan selamat. Mata Peng 9 terbuka lebar, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, ketika Raja Perang, Raja Ming, dan yang lainnya menerima berita, mereka semua bergegas. Beberapa dari mereka mulai gemetar, merasakan kegembiraan yang tiada taraf. Mampu melihat si Hao lagi hanyalah sebuah keajaiban. Dia membawa pergi 3 dewa dan berurusan dengan mereka sendirian, namun dia sebenarnya bisa hidup. Mungkinkah ketiga ahli itu semuanya mati? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, rasanya seperti jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. "Yang mulia, Anda membunuh mereka. Mereka semua sudah mati." Si Hao tersenyum dan berkata. Orang-orang ini semua terkejut, dan kemudian ekspresi mereka segera menjadi cemerlang. "Di mana King Feng?" Si Hao bertanya. Dia tidak melihatnya di sini. Ketika dia menyebutkan pertanyaan ini, ekspresi beberapa individu menjadi gelap. Si Hao tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan membimbing ketiga dewa itu pergi. Ini membuat hati King Feng terbakar karena khawatir dan cemas. Khawatir bahwa si Hao akan mati, dia pergi melalui altar untuk mengundang para ahli untuk menyelamatkannya. Jelas bahwa King Feng pergi ke Stone Village untuk mengundang Hairy Bolt dan Little Red. Ketika si Hao mendengar ini, dia merasa sangat khawatir. Hairy Bolt dan Little Red masih datang. Namun, dia tidak menyalahkan King Feng.
Pemuda yang lembut dan lemah itu terlalu marah, takut dia akan mati, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkannya terlepas dari konsekuensinya. Dewa mana yang muncul di istana kekaisaran? Si Hao berusaha menenangkan napasnya sebanyak yang dia bisa dan berbicara dengan tenang. Pakar Sekte Barat yang mengolah tubuh emas 6 sang. Api surgawi yang membakar di sekelilingnya sangat cemerlang, jawab Peng Nain. Apa? Ketika si Hao mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan hatinya langsung tenggelam. Dari 3 dewa, dia mengetahui bahwa ahli Sekte Barat yang menyalakan api surgawinya berada di peringkat kedua. 1 jam kemudian, si Hao bergegas menuju kedalaman gunung itu. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bulu merah yang diwarnai darah di mana-mana. Mereka milik Little Red. Kemudian, dia melihat batang besi patah serta bulu emas. Mereka milik Hairy Ball. Si Hao merasakan rongga matanya terbelah. Si Hao melolong, menangis seperti binatang buas yang terluka. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Aku tidak ingin kalian semua mati. Matanya merah. Dia membawa Hairy Ball kembali bersamanya ketika dia masih muda. Si Hao sepertinya sudah gila saat dia mencari di mana-mana. Dia sekali lagi melihat patah tulang dan bulu Hairy Ball yang menempel bersama darah. Si Hao menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu patah hati. Sejak dia meninggalkan desa batu, dia selalu maju dengan gembira dan tanpa rasa takut, menyapu semua lawannya. Dia belum pernah mengalami bencana seperti ini. Aku tidak ingin kalian semua mati. Aku ingin kalian berdua hidup. Dia sedih dan kesakitan. Air mata terus mengalir keluar saat dia berteriak dan berteriak. Si Hao mencari di seluruh pegunungan. Akhirnya, dia pergi dengan sedih. Dia langsung kembali ke istana kekaisaran. Dia dengan hati-hati membuka sebuah lorong, dan kemudian dia menghapus semua jejak. Baru kemudian dia bergegas masuk, menuju desa batu. Begitu dia kembali, dia mendengar suara tangisan. Banyak anak-anak mengusap air mata mereka, dan beberapa pria dewasa juga mengungkapkan ekspresi kesedihan. Semua Stone Village sangat tertekan. Si Hao turun dari altar. Dia melihat King Feng berlutut di tanah sambil menangis dengan keras. Ada peti mati di sana, menunjukkan bahwa keadaannya buruk. Bola berbulu, merah kecil. Si Hao berteriak keluar, darah menyembur keluar dari mulutnya dan air mata keluar dari matanya. Kalian berdua telah mati terlalu menyedihkan. Pada saat ini, seluruh desa sunyi. Siapa yang mengutuk kematianku? Pada saat ini, suara lemah Hairy Ball terdengar. Kemudian, tangisan Little Red juga terdengar. Si Hao langsung tercengang, tidak berani mempercayai telinganya. Dia kemudian melihat bola berbulu dan merah kecil. Semua kesedihannya segera berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dia langsung berteriak keras. Haur, kami pikir kamu telah mati. Kami pikir ketiga dewa itu membunuhmu. Hao kecil, kamu masih hidup. Ini terlalu hebat. Si Hao segera mengerti bahwa peti mati disiapkan untuknya. Mereka semua mengira dia telah meninggal dan itu bukan karena mengubur bola berbulu dan merah kecil. Semua orang masih hidup. Ini benar-benar perasaan yang hebat. Si Hao menyeka air mata dari wajahnya dan mengungkapkan ekspresi malu. Kupikir kalian sudah mati, kata si Hao. Kami benar-benar akan mati. Tubuh emas itu terlalu kuat. Kami tidak bisa melawannya sama sekali, kata Hairy Ball. Itu meringis kesakitan dari luka yang menutupi tubuhnya. Bahkan fondasinya telah rusak. Itu sama untuk Little Red. Tidak ada satupun area yang tidak rusak, dan bahkan tulang simbol primordialnya retak. Ini sangat serius. Keduanya tidak akan dapat pulih tanpa setidaknya 1 atau 2 tahun. Jangan khawatir. Saya memiliki cairan surgawi pohon Dewa Matahari di sini, 1 untuk Anda masing-masing. Kamu akan baik-baik saja dalam setengah tahun, kata si Hao. Bagaimana dengan ahli sekte barat itu? Si Hao bertanya. Mati. Kami nyaris tidak membunuhnya, kata merah kecil. Dia meninggal. Si Hao tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Ini sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Apa yang dimiliki Hairy Ball dan Little Red yang bisa melawan dewa kuat kedua?
Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Kami menggunakan artefak leluhur Stone Village, kata Hairibol. Desa Batu memiliki dua artefak leluhur. Salah satunya adalah sepotong tulang, dan yang lainnya adalah kulit binatang. Kali ini, Hairibol dan Little Red menggunakan dua artefak kuno ini. Si Hao tercengang. Bahkan jika itu masalahnya, orang itu masih sangat sulit untuk dibunuh, kan? Kamu benar. Kami baru saja menyalakan api surgawi kami, sementara ahli sekte barat itu telah menyalakannya selama lebih dari 100 tahun. Dia sangat kuat, kekuatannya jauh lebih besar daripada levelnya yang lain. Merah kecil mengangguk. Selain itu, pada saat paling kritis ketika mereka akan jatuh, Kuali melepaskan seberkas api pil yang membakar ahli sekte barat menjadi abu. Ini, Si Hao benar-benar tercengang dan kehabisan kata-kata. Si Hao benar-benar tidak menyangka bahwa ahli nomor 2 dari 7 dewa akan diperlakukan seperti ini. Di mana kuali itu? Aku akan menggunakannya untuk membunuh dewa lain. Si Hao bertanya. Saat ini, berita masih belum menyebar. Terlepas dari apakah 3 dewa yang dibunuh Si Hao atau keberadaan kuat dari sekte barat yang dibunuh oleh bola berbulu dan merah kecil, tidak ada berita tentang mereka yang menyebar. Dia ingin menggunakan kuali untuk membunuh dewa terpilih yang pergi ke Heaven Mending Pavilion dan melenyapkan bencana ini. Itu menghilang. Bola berbulu menghela nafas. Saya dengan jelas melihat bahwa kuali itu pecah. Itu melepaskan cangkang hitamnya dan menjadi putih bersih seperti batu giok, berubah menjadi kuali tulang sebelum kemudian menghilang. Kata merah kecil. Kuali tulang putih berkilau. Si Hao tercengang. Apa yang saya lakukan? Ada 3 dewa yang tersisa. Bagaimana saya menghadapi mereka? Bagaimana saya bisa menyingkirkan masalah besar ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jika kamu pergi, kamu hanya akan membuang hidupmu, kata Hairibol. Itu berbicara sambil meringis kesakitan. Jangan terburu-buru maju. Anda tidak bisa memperlakukan nasib Anda seperti permainan. Beberapa paman menasihati satu demi satu. Pilihan apa yang dia miliki? Apa yang harus dia lakukan? Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Kakak kecil, kamu tidak bisa pergi sendiri. King Feng berkata. Belum lama ini, Si Hao memasuki istana kekaisaran tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri, menarik ketiga dewa itu untuk menyelamatkan orang lain. Dia sendiri hampir mati dalam prosesnya. Paman kecil Hao, kamu tidak bisa mati. Ya, Paman kecil Hao, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Semua orang sangat khawatir sekarang. Kamu tidak boleh seperti itu. Masih ada secercah harapan, kata Si Hao, menghibur semua orang. Dia mengeluarkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dan membelainya dengan tangannya. Itu tidak cukup bahkan jika kamu memiliki pakaian perang. Little Red menggelengkan kepalanya. Aku punya bahan lain yang mungkin bisa membuatnya berubah. Si Hao mengeluarkan sepotong batu yang berwarna merah cerah dan penuh dengan kelembapan. Tak perlu dikatakan, ini adalah bagian dari bahan surgawi. Apa ini? Batu berpola Phoenix, jawab Si Hao. Si Hao selalu enggan menggunakannya, karena dia takut menyia-nyiakannya. Barang bagus. Hanya saja, melakukannya seperti ini sedikit sia-sia. Jika gagal, Hairibol dan Little Red keduanya berbicara seperti ini. Bagaimana mungkin Si Hao tidak menyadari hal ini? Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Garis cahaya yang berapi-api melonjak. Pola Phoenix bergabung dengan batu, dan beberapa bahan lainnya juga rusak, berubah menjadi cairan tembus pandang sebelum memasuki pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama. Teriakan burung Phoenix terdengar di desa batu. Tidak baik. Lupakan Hairibol dan Little Red, bahkan penduduk desa tahu bahwa keadaan tidak terlihat baik. Kami melakukan semua yang kami bisa. Si Hao cukup tenang. Dia mengaktifkan nyala api Dao dan mengoperasikan simbolnya untuk mendukungnya, tidak membiarkan energi yang terlalu kuat merusaknya. Ini mengeluarkan suara yang tajam dan tajam. Tubuh emas yang tidak dapat binasa itu pecah menjadi beberapa bagian, terbelah menjadi beberapa bagian di udara, membuat beberapa orang berteriak ketakutan.
Mereka kemudian merasa kecewa dan menyesal. Sayang sekali. Kepala desa Si Yun Feng menghela nafas. Bahkan Si Hao sendiri, meskipun dia membuat persiapan dalam hati, menghela nafas, merasa agak menyesal. Tiba-tiba, semua orang berteriak ketakutan. Teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix merah muncul. Keberhasilan. King Feng berteriak ketakutan. Semua orang juga tercengang. Ini benar-benar seperti kelahiran kembali burung Phoenix. Bulu merah berkibar-kibar saat burung surgawi itu berteriak. Itu akhirnya mengembun menjadi bentuk telur. Si Hao mengaktifkannya, dan dengan suara teng, api surgawi muncul di sekitarnya seolah-olah telah menyalakan api surgawi. Keberhasilan. Armor ini dapat melawan para ahli yang telah menyalakan api surgawi mereka sekarang. Itu telah melampaui dirinya sendiri. Little Red berteriak gembira. Artefak berharga ini memang misterius. Jika saya tidak terluka dan mengenakan pakaian perang ini, saya pasti bisa membunuh satu atau dua dewa, kata Hairibol, bersemangat untuk mencobanya. Kamu harus fokus pada pemulihan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Kedua ahli ini baru-baru ini menyalakan api surgawi mereka, jadi jika mereka memakai ini, mereka akan dapat membunuh dewa. Namun, jika item ini terbuka, mereka pasti akan mati. Saat ini, cedera Hairibol dan Little Red sangat parah, dan itu sudah membuatnya merasa sangat bersalah di dalam hati. Ini masih belum cukup. Jika kami tidak terluka, kami bisa membunuh dewa dengan bergabung dengan pakaian perang ini, tetapi ranah kultivasi Anda masih terlalu rendah. Kata merah kecil. Saya memiliki pil kelahiran kembali kecil yang dapat saya ambil pada saat kritis untuk masuk ke ranah ahli tertinggi, kata Si Hao. Jika saya melewatinya lagi di masa depan dan mengkonsolidasikan fondasi saya, seharusnya tidak ada bahaya yang tak terlihat. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Itu masih belum cukup bisa diandalkan. Jika kamu pergi sendiri seperti itu, maka masih akan sulit untuk mengatakan apakah kamu akan mati atau hidup setelahnya. Hairibol dan Little Red memikirkannya dan berbicara seperti ini. Tapi ada kesempatan langka di mana salah satu dari mereka muncul di bekas situs Heaven Mending Pavilion. Jika saya melewatkan kesempatan ini, kemungkinan saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhnya, kata Si Hao. Jika dia bisa menyingkirkan satu, maka itu akan menjadi satu bencana lagi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Di bawah bimbingan Hairibol dan Little Red, Si Hao mengukir beberapa simbol khusus untuk menyembunyikan aura suci pakaian emas yang tidak dapat binasa, membuatnya tampak biasa saja. Kemudian, Si Hao berbalik dan pergi. Dia dengan tegas pergi.